Laporan Praktikum Anatomi Akar dan Batang. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD Zia Zulaika 2502087 Prodi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: setiap tumbuhan tersusun atas organ-organ dasar seperti akar, batang, dan daun. Secara anatomi, struktur internal organ-organ ini memiliki perbedaan fundamental, terutama antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Memahami anatomi tumbuhan sangat penting karena berkaitan langsung dengan fungsi fisiologisnya, seperti penyerapan air, transportasi nutrisi, dan proses fotosintesis. Akar dan batang sebagai organ utama memiliki jaringan pembuluh seperti xilem dan floem, yang susunannya menjadi ciri khas pengelompokan tumbuhan. Menurut Campbell dan rekan-rekannya pada tahun 2008, pada tumbuhan monokotil berkas pembuluh di batang cenderung tersebar, sedangkan pada dikotil berkas pembuluhnya tersusun melingkar. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan floem. Kedua, menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Dan terakhir, mempelajari anatomi batang, struktur jaring batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada beberapa macam. Ada kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, cutter atau silet, pinset, tisu, buku gambar atau pensil. Ada juga safranin, daun jarak, batang jagung, aquades, akar sawit, fast green, dan akar toge. Untuk cara kerja pada akar, yang pertama potong akar monokotil dan dikotil muda dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. Yang kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan selama 2 menit. Yang ketiga, bilas dengan aquades, lalu tambahkan fast green untuk kontras warna. Lalu yang keempat, tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. Dan kelima, amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. Adapun cara kerja pada batang, yang pertama, potong batang monokotil atau jagung dan dikotil atau jarak muda dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. Yang kedua, letakkan irisan pada kaca objek, lalu tetesi dengan aquades. Yang ketiga, tambahkan safranin, diamkan selama 2 menit, bilas dengan aquades. Yang keempat, tambahkan fast green untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. Dan yang terakhir, amati di bawah mikroskop mulai perbesaran kecil hingga besar. Hasil pengamatan dari praktikum, yang pertama ada akar toge, dalam bahasa Latin Vigna radiata. Ini adalah penampang melintang akar toge yang mewakili dikotil. Bagian tengah atau stele tampak padat dan tidak memiliki ampulur. Xilem primer tersusun di pusat pembentuk struktur bintang dan floem primer terletak di antara lengan-lengan xilem. Yang kedua ada akar sawit, dalam bahasa Latin Elais guinensis. Ini adalah penampang melintang akar sawit, mewakili monokotil. Berbeda dengan akar dikotil, akar monokotil memiliki ampulur yang berkembang dengan baik di bagian pusat. Xilem dan floem tersusun berselang-seling dalam satu lingkaran mengelilingi ampulur. Pada batang jarak, Ricinus communis ini adalah penampang melintang batang jarak. Terlihat jelas struktur khas dikotil. Berkas pembuluh tersusun rapi membentuk cincin. Terdapat batas yang jelas antara bagian korteks di luar dan ampulur di bagian tengah. Di antara xilem dan floem pada setiap berkas pembuluh terdapat kambium yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Yang terakhir ada batang jagung, dalam bahasa Latin Zea mays. Ini adalah penampang melintang batang jagung. Terlihat jelas bahwa inilah struktur monokotil. Ciri utamanya adalah berkas pembuluh atau xilem dan floem yang tersebar di seluruh jaringan parenkim. Tidak ada batas yang jelas antara korteks dan ampulur. Setiap berkas pembuluh tampak seperti wajah monyet dan dilindungi oleh seludang berkas pembuluh. Nah, pembahasan yang akan kita bahas ialah perbedaan paling mencolok antara batang monokotil jagung dan dikotil jarak adalah susunan berkas pembuluhnya. Batang jagung memiliki berkas pembuluh yang tersebar, sedangkan batang jarak memiliki berkas pembuluh yang tersusun melingkar. Perbedaan juga terlihat jelas pada akar. Akar monokotil sawit memiliki ampulur di pusatnya, dengan xilem dan floem yang tersusun melingkar. Sementara itu, akar dikotil toge tidak memiliki ampulur dan xilemnya membentuk struktur
struktur bintang yang padat di pusat stele. Struktur anatomi ini sangat berkaitan dengan adaptasi dan pertumbuhan tanaman. Adanya kambium pada batang jarak dikotil memungkinkannya untuk tumbuh membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder yang tidak terjadi pada jagung monokotil. Menurut Van pada tahun 1990, perbedaan struktur ini merupakan dasar klasifikasi yang sangat penting dalam botani. Rangkuman. Menurut saya pribadi, praktikum ini sangat membantu saya memahami perbedaan teori monokotil dan dikotil secara visual. Melihat langsung di bawah mikroskop jauh lebih jelas daripada hanya membaca di buku. Saya jadi paham bahwa perbedaan utama terletak pada susunan berkas pembuluh, apakah tersebar atau melingkar, dan ada atau tidaknya empulur pada akar. Singkatnya, batang monokotil berkasnya tersebar, batang dikotil berkasnya melingkar. Akar monokotil ada empulur, akar dikotil tidak ada empulur dan silamnya di tengah.